Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan saya baca tentunya bukan sesuatu yang asing lagi buat Anda dan saya tentang bagaimana Paulus menggambarkan tentang hubungan suami dengan istri. Dan seringkali ayat ini juga seringkali dipakai pada saat orang melakukan pemberkatan pernikahan, bagaimana suami harus menyayangi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat, dan demikian juga istri harus menghormati suaminya sama seperti jemaat menghormati Kristus. Tetapi satu hal yang menarik pada bagian ini adalah Paulus memberikan penekanan bahwa yang aku maksudkan itu sama sekali bukan bicara soal semata-mata suami dengan istri saja. Tetapi di sini Paulus memberi gambaran bahwa hubungan antara suami dengan istri itu digambarkan seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Dan Paulus katakan bahwa rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagian ini saya sangat suka karena ini menjadi sesuatu di mana kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Dari hubungan suami dengan istri kita bisa mengerti bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Sebaliknya pada saat kita mengerti tentang hubungan Kristus dengan jemaat, itu menjadi pembelajaran buat kita tentang hubungan suami dengan istri. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kasih yang mempersatukan. Dan kita akan lihat bagaimana kasih Kristus itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah Allah mempersatukan antara kita dengan Kristus yang asalnya merupakan seteru dan kemudian dipersatukan semata-mata karena kasih. Dan gambaran yang sama juga berlaku antara suami dengan istri. Gitu ya. Di sini saya akan mencoba menganalogikan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan keluarga Kristen, dengan korelasinya antara hubungan Kristus dengan jemaat, bagaimana kasih yang mendasari segala sesuatunya. Gitu ya. Karena itu topiknya saya kasih nama tentang kasih yang mempersatukan. Gitu. Dari ayat yang tadi kita bisa melihat bahwa kalau Anda tahu, kita pasti sudah sangat tahu ayat yang sangat familiar, bagaimana Kristus datang semata-mata karena kasih. Gitu ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Gitu ya. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menebus Anda dan saya itu semata-mata didasari oleh kasih. Kasih yang mendasari itu semua. Kasih yang membuat Kristus datang, kasih yang membuat Kristus meninggalkan keberadaannya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan semuanya itu dilakukan karena dia mengasihi jemaat. Gitu ya. Dan karena begitu besar kasih, akhirnya Kristus datang menyelamatkan Anda dan saya, dan kita yang merupakan seteru Allah kemudian dipersatukan. Kasih itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Gitu ya. Itu tentunya sesuatu yang sudah ayatnya saya yakin saya tidak usah bacakan lagi, Anda sudah hafal. Ayat yang lain dalam Efesus 5 ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Di sini Paulus menegaskan lagi bahwa supaya Anda dan saya hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita. Jadi kita hanya bisa hidup di dalam kasih pada saat kita menerima kasih Kristus dalam diri kita. Kasih Kristus itu yang memampukan Anda dan saya untuk hidup di dalam kasih. Gitu ya. Sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai jenis-jenis kasih, yaitu ada kasih agape, itu adalah kasih yang Kristus lakukan, ada kasih filia, ada storges, ada eros. Saya tidak akan membahas mengenai hal-hal seperti itu. Gitu ya. Dan saya yakin Anda dan saya sudah cukup tahu mengenai hal itu. Tapi pada video ini saya akan melihat kita sama-sama belajar tentang bagaimana kasih Kristus menjadi sesuatu yang mendasari suatu hubungan dalam keluarga. Gitu ya. Khususnya dalam hal ini adalah hubungan suami istri, bagaimana kasih Kristus yang mempersatukan itu semua. Gitu ya. Sebagaimana kita dipersatukan dengan Kristus karena kasih Kristus, demikian juga suami dengan istri dipersatukan karena kasih Kristus. Gitu ya. Hal yang pertama yang ingin kita lihat sama-sama bahwa kasih ini adalah sesuatu yang membawa suatu pengampunan.
gitu ya. Kalau kita kembali pada analogi yang tadi saya gambarkan tentang antara Kristus dengan jemaat, saya akan selalu bolak-balik dengan analogi itu, saudaraku. Supaya tadi saya sudah bilang bahwa kita bisa belajar dua hal. Kita bisa belajar tentang hubungan suami dengan istri, dan sebaliknya juga kita bisa belajar tentang hubungan antara Kristus dengan jemaat. Gitu ya. Hal yang pertama adalah kasih itu menjadi sesuatu yang membawa suatu pengampunan. Gitu ya. Anda dan saya adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harusnya berada dalam hukuman. Gitu. Tetapi karena kasih maka Kristus datang, dan kasih itu membawa pengampunan. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini sekali lagi Paulus memberikan penekanan bahwa seperti Tuhan telah mengampuni kita, Anda dan saya adalah orang-orang yang harusnya berada dalam hukuman. Gitu ya. Tetapi kasih Kristus membawa suatu pengampunan. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa kita harus mengampuni seorang akan yang lain, sama seperti Kristus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Gitu ya. Kenapa ini bicara menjadi sesuatu hal yang penting dalam suatu hubungan suami istri? Gitu ya. Hubungan dalam suami istri bukan bicara soal hubungan 1 minggu, 2 minggu, tetapi bicara soal satu komitmen seumur hidup di mana seorang memutuskan untuk bersama, dan dalam firman Tuhan dikatakan sampai maut memisahkan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana pengampunan harus menjadi suatu dasar, dan itu datang dari kasih. Gitu ya. Tanpa kasih tidak ada pengampunan, saudaraku. Sama seperti Anda dan saya. Kita karena kasih Kristus maka kita beroleh pengampunan. Karena kasih Kristus maka dia rela menyerahkan dirinya dan darahnya dicurahkan, dan kita diperdamaikan, dan dikatakan baiklah kita saling mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Gitu ya. Banyak masalah yang bisa terjadi sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri yang tidak jarang bisa menimbulkan keretakan di beberapa masa setelah mereka membina sebuah rumah tangga. Gitu ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menyakitkan, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyinggung perasaan, ada satu peristiwa-peristiwa yang sepertinya susah untuk dilupakan. Gitu ya. Tetapi pernikahan di dalam Tuhan, kasih di dalam Tuhan itu yang membuat suatu pengampunan. Itu yang memberikan sebuah pengampunan. Gitu ya. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, kata firman Tuhan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini digambarkan lagi gitu ya. Pengampunan menjadi sesuatu bagaimana seseorang bisa melupakan, seorang bisa memaafkan, seorang bisa melupakan begitu saja satu peristiwa yang mungkin pernah terjadi sepanjang kehidupan seseorang berkeluarga. Tadi saya sudah bilang selama masa membina rumah tangga, banyak hal yang bisa mungkin terjadi yang mungkin tidak selalu hal yang menyenangkan. Bisa ada satu peristiwa di mana kita mungkin mendengar salah satu pasangan kita mengatakan kata-kata yang tajam, yang membuat rasanya sakit sekali gitu ya. Dan itu semua menjadi sesuatu di mana tanpa kasih Kristus, itu tidak akan memampukan Anda dan saya untuk mengampuni. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa kita harus mengerti bahwa karena Kristus mengampuni Anda dan saya, maka kasih yang memberikan pengampunan itu yang membuat kita bisa mengampuni pasangan kita. Gitu ya. Tidak jarang orang-orang yang membina rumah tangga dan kemudian setelah puluhan tahun tiba-tiba terjadi sesuatu dan kemudian bercerai. Gitu ya. Padahal mereka sudah membinanya selama puluhan tahun. Kenapa hal itu terjadi? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang dibiarkan terus di dalam hati dan akhirnya menumpuk. Dan dia tidak mencoba mengampuni dan dia tidak mencoba melupakan. Sehingga setiap kali ada peristiwa tertentu yang muncul, maka semua di belakangnya itu keluar semua, saudaraku. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya pada satu titik akhirnya memuncak dan terjadilah suatu bentuk perceraian yang sama sekali tidak dikehendaki Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita bicara satu keluarga suami istri, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana pengampunan menjadi sesuatu hal yang harus ada di sana karena ada kasih Kristus. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang saya sorot bicara soal kasih. Kalau kita bicara soal kasih yang mempersatukan, maka kita harus melihat bahwa Anda dan saya dipersatukan Tuhan dengan Tuhan oleh darahnya. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita tidak pernah menyakiti Tuhan, bukan karena sesuatu yang istimewa kita miliki, tetapi kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus menerima kita sebagai ahli waris kerajaan Allah itu semata-mata karena ada kasih yang besar. Karena begitu besar kasihnya akan Anda dan saya, dan kasih itu membawa suatu pengampunan. Gitu ya. Dan hal yang sama juga dengan suami dan istri. Gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hubungan Anda masing-masing, termasuk juga dengan saya secara pribadi. Kita masing-masing punya dinamika keluarga yang berbeda-beda.
gitu ya. Mungkin ada pasangan yang semuanya berjalan baik-baik saja, tetapi mungkin juga ada salah satu pasangan merasa sakit hati tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang lain beberapa lama yang lalu, dan kemudian dia susah untuk mengampuni dan melupakan itu semua. Dan disinilah diperlukannya kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus itulah yang memberikan sebuah pengampunan yang memampukan seseorang untuk mengampuni, gitu ya. Dan dengan demikian kasih itu akan mempersatukannya kembali, gitu ya. Segala sesuatu yang tidak mengenakan, segala sesuatu yang berat untuk diterima, segala sesuatu yang pernah menyakitkan dalam kehidupan pasangan suami istri, ini menjadi sesuatu yang kerap kali bisa aja terjadi, gitu ya. Baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Gitu. Tetapi dari sini bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kasih Kristus yang membuat Kristus mengampuni kita semua, yang membuat Kristus menerima Anda dan saya sebagai ahli warisnya, dan menjadikan kita anak-anak Allah, bagaimana kasih yang memberikan pengampunan itu ada pada hati setiap pasangan-pasangan Kristen. Gitu ya. Dan dengan kasih itulah mereka bisa mengampuni pasangannya dan kemudian membina keluarganya terus berkelanjutan tanpa ada sesuatu yang mengganjal di sana. Jelas aku? Ini hal yang pertama yang saya sorot mengenai kasih yang membawa pada satu pengampunan. Gitu ya. Hal yang kedua dalam firman Tuhan, kalau kita bicara berikutnya adalah bagaimana kasih ini bicara soal bagaimana kita bisa menerima kekurangan atau kelemahan pasangan kita. Dan sebaliknya, kita juga berani untuk mengakui kelemahan kita kepada pasangan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kita bicara soal kasih, maka kita bicara soal sesuatu di mana orang menerima kelemahan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Dalam Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, kata firman Tuhan. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saya suka sekali dengan tulisan Paulus karena dia sangat konsisten dengan suatu konsep tertentu. Gitu ya. Jadi kalau dia bicara soal hubungan Kristus dengan jemaat itu digambarkan seperti hubungan suami dengan istri, maka Paulus kalau bicara dia bagaimana kita harus menerima kelemahan seorang dengan yang lainnya, Paulus juga akan memberikan penekanan bahwa seperti halnya Kristus menerima kita, gitu ya, untuk kemuliaan Allah. Jelas, saudaraku? Yang tadi saya sudah singgung bahwa Allah menerima kita, bahkan memakai Anda dan saya untuk menjadi alat dalam kemuliaan yang semata-mata bukan karena kita tanpa kelemahan, gitu ya. Justru dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Justru Allah mengetahui persis bagaimana kelemahan Anda dan saya, dan Dia tetap menerima kita. Allah yang maha kuasa, yang penuh dengan segala kekuasaan dan padanya segala kemuliaan, menerima manusia yang penuh dengan kelemahan. Kenapa itu terjadi? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Gitu ya. Dan hal yang sama dengan hubungan suami dengan istri. Bagaimana kita masing-masing bisa saling menerima kelemahan dan kekurangan masing-masing dan kemudian memperbaikinya. Dan kita berani untuk mengakui kelemahan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Hubungan suami dengan istri bukan berarti suatu hubungan yang pada saat orang pacaran bagaimana masing-masing menjaga image, gitu ya, supaya nampak perfect di depan pasangannya. Itu biasanya terjadi pada saat seorang pada masa-masa mereka berpacaran. Tetapi masuk pada masa pernikahan, maka ceritanya menjadi sesuatu hal yang berbeda karena sesuatu akan nampak dengan jelas dan transparan. Gitu ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin pasangannya tidak suka, sekarang akan nampak dan muncul. Gitu ya. Dan di sinilah diperlukan bagaimana kasih bisa menerima kelemahan satu dengan yang lainnya, bagaimana kasih akhirnya bisa membuat seseorang mengakui suatu kelemahan dan dia memperbaikinya. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang pertama dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Gitu ya. Di sini Paulus menekankan lagi untuk kita belajar menerima satu dengan yang lainnya. Dan saya bilang tadi, konsep ini menjadi sesuatu hal yang sangat general. Mulai dari bicara soal hubungan Kristus dengan jemaat, mulai kemudian bicara soal hubungan antara sesama anggota tubuh Kristus, dan sampai pada satu hubungan yang paling kecil, yaitu hubungan suami dengan istri. Bagaimana Anda dan saya kita saling menerima. Gitu ya. Bagaimana suami dengan istri bisa saling menerima satu kelemahan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Ada mungkin seseorang yang terpaksa harus menerima, oh ternyata istri saya misalnya tidak serajin seperti yang dipikirkan sebelumnya. Gitu. Oh suami saya ternyata tidak segagah seperti sebelumnya. Dan semuanya itu menjadi satu gambaran bagaimana kita semua harus belajar saling menerima satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Dan kelemahan-kelemahan ini menjadi sesuatu yang kalau itu dipertajam, maka ini menjadi sesuatu yang bisa merusak sebuah rumah tangga, sebuah hubungan antara suami dengan istri. Dan seperti Kristus menerima Anda dan saya,
dengan segala keberadaan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kelalaian kita, Kristus menerima Anda dan saya. Dan seperti itulah kita harus saling menerima antara sesama pasangan suami dengan istri. Mari belajar menerima satu dengan yang lainnya. Jelas saudaraku? Itu hal yang kedua. Hal yang pertama, bahwa kasih membawa pengampunan. Hal yang kedua, bahwa kasih itu membuat kita bisa menerima kelemahan satu dengan yang lainnya dan berani mengakui dan memperbaikinya. Gitu ya. Hal yang ketiga, kalau kita bicara dalam firman Tuhan, maka kita bicara soal kasih menutupi pelanggaran. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti di sini menjadi sesuatu bagaimana dosa ditutup-tutupi, bukan itu maksudnya. Tetapi kasih menutupi dosa dalam arti kata di sini bahwa karena kasih, seorang akhirnya secara bertahap akhirnya akan datang dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan akhirnya dosanya bisa diampuni dan kasih menutupi banyak sekali dosa. Gitu ya. Allah mengasihi Anda dan saya bukan karena Allah tidak melihat dosa manusia, justru karena Allah melihat betapa banyaknya dosa manusia. Maka kasih Kristus itu membuat Dia rela datang dan mengakibatkan Anda dan saya menerima pengampunan dan dosa kita dibersihkan dan kita dikuduskan sebagai orang-orang suci, sebagai orang-orang kudus yang dibenarkan karena darah Kristus. Gitu ya. Dan itu bicara hal yang sama kalau kita bicara soal hubungan suami dengan istri. Gitu ya. Bagaimana kasih ini membuat satu sama lain bisa saling menutupi pelanggaran, saling mendukung apabila ada sesuatu yang tidak benar dan akhirnya saling memperbaiki. Gitu ya. Kalau kita bicara dalam 1 Korintus 7 ayat 14, firman Tuhan katakan, karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Ini saya pernah singgung ayat ini waktu saya berbicara masalah eser nekdo. Gitu ya. Bagaimana kalau kita bicara soal imam di keluarga, betul kalau seluruh keluarga orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka suami menjadi imam keluarga di sana. Tetapi apabila tidak, maka siapapun yang mengenal Tuhan, dia bisa menjadi imam dalam keluarga itu. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan di Korintus tadi, kalau suami tidak beriman, dia dikuduskan oleh istrinya karena kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Dan lanjutnya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Gitu ya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Di sini bicara soal bagaimana dalam keluarga suami dengan istri saling memotivasi dan membawa pada suatu pengenalan pada Kristus. Gitu ya. Kasih Allah membawa kita semua untuk akhirnya bersama-sama mari mengasihi Tuhan. Gitu ya. Dan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Gitu. Ini hal yang ketiga yang saya ingin tekankan pada video ini. Hal yang keempat, bagian yang terakhir adalah bagaimana kasih itu yang mengikat segala sesuatu menjadi satu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, mempersatukan dan menyempurnakan. Gitu ya. Anda dan saya diikat dengan Tuhan, itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Gitu ya. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan mengasihi Tuhan. Gitu ya. Maka kita belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan itu kasih itu yang mengikat kita menjadi satu dengan Tuhan. Gitu. Hal yang sama dengan suami dengan istri, dua pribadi yang berbeda, itu menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa disatukan dengan usaha manusia apapun juga. Di sini saya tidak bicara soal pasangan suami istri yang kemudian hanya sekedar tidak bercerai dan kemudian keluarganya berjalan seperti itu. Tetapi saya bicara di sini bagaimana satu keluarga suami istri yang hidup dengan penuh kasih. Gitu ya, yang hidup dengan penuh cinta yang membuat mereka semua menjadi satu pribadi yang disatukan oleh Tuhan. Karena mereka bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kasih Allah mengikat itu menjadi satu. Dan Paulus di sana katakan, terlebih dari semuanya kenakanlah kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Gitu ya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita yang masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Gitu ya. Kristus yang lebih dahulu memberikan teladan buat Anda dan saya, sehingga dia menjadi satu dengan kita. Gitu ya. Dan dikatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan dia menjadi kepalanya. Dan kita menjadi satu dengan dia. Dan seperti hal yang sama, maka kasih yang sama itu yang membuat pasangan suami istri diikat menjadi satu. Jelas, saudaraku? Ini 4 hal yang saya ingin sama-sama kita belajar tentang hal bagaimana kasih yang mengikat kita menjadi satu. Bagaimana kasih yang mempersatukan sebuah keluarga.
Di video yang terakhir saya bicara masalah pola keluarga Kristen. Dan semuanya harus ada nuansa kasih. Kasih itu yang mendasari segala sesuatunya. Mungkin ada orang berkata, emangnya bisa membina keluarga hanya dengan modal kasih atau cinta? Emangnya kita mau makan cinta setiap hari? Betul, saudaraku, tidak ada Anda dan saya yang kemudian hanya akan makan cinta setiap hari atau makan kasih. Tentunya kita perlu uang dan segala macamnya. Tetapi jangan lupa, saudaraku, bahwa segala sesuatu tanpa kasih itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Gitu ya. Kasih menjadi sesuatu yang mendasari apapun yang kita miliki. Firman Tuhan katakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun tapi dengan dosa atau dengan perbantahan. Mungkin kita lihat ayatnya sebentar, saudara. Kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 17. Dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Gitu ya. Kasih menjadi sesuatu yang menjadi isi dari sebuah keluarga Kristen. Keluarga Kristen dalam kondisi apapun juga, isi di dalamnya adalah tentang kasih. Dan bagaimana kasih itu membawa suatu pengampunan, bagaimana kasih itu bisa menerima kelemahan satu dengan yang lainnya, bagaimana kasih itu menutupi pelanggaran dan membawa setiap orang akhirnya saling mengenal Tuhan, saling memotivasi dan membawa mengenal Tuhan, dan bagaimana mereka semua dipersatukan, itu di dalam kasih, dan kasih yang mengikat mereka menjadi satu, dan kasih itulah yang menyempurnakan. Betul, Anda dan saya kita perlu hal-hal yang lain dalam keluarga, dan kita memang tidak bisa hanya sekedar makan cinta atau makan dengan kasih. Tetapi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu tanpa kasih menjadi sesuatu yang tidak berguna. Gitu ya. Segala kemewahan dan segala sesuatu yang kita miliki dalam sebuah keluarga, apabila itu tidak diisi dengan kasih, maka itu menjadi sesuatu yang hambar, yang tanpa isinya sama sekali. Justru itulah yang menjadi isi penting dalam sebuah keluarga, sama seperti kita dengan Kristus. Kalau Anda mengikuti Kristus hanya karena kewajiban, kalau kita mengikuti Kristus hanya karena kita orang Kristen, hanya kita melihat bahwa di KTP saya Kristen, dan kemudian seumur hidup kita hanya kita menjadi Kristen dan mengikuti Kristus begitu saja, maka pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang hambar, yang tidak ada isinya. Tetapi apabila ada kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan, semakin kita bertambah-tambah mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan, maka setiap aktivitas pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita ke gereja, semuanya memberikan arti lebih. Kenapa? Karena ada kasih yang menyala-nyala antara kita dengan Tuhan. Hal yang sama juga dengan pasangan kita. Gitu ya. Mungkin kita hanya berpikir, oh ya, saya statusnya sekarang sudah menikah. Saya harus menghormati suami saya. Oh, suami berkata bahwa saya sudah menikah, saya harus menghargai istri saya. Saya tidak boleh melukai dia secara perasaan, saya tidak boleh melukai dia secara fisik. Dan kalau itu dilakukan menjadi suatu kewajiban saja, maka keluarga-keluarga Kristen menjadi sesuatu yang sangat hambar. Gitu ya, yang di dalamnya hanya menjadi satu rutinitas dan akhirnya semuanya berjalan begitu saja. Tetapi dengan adanya kasih, maka itu memberikan suatu warna, maka itu memberikan suatu isi dalam sebuah hubungan keluarga. Jelas, saudaraku? Dan pada video ini saya akan melengkapi beberapa yang kemarin sempat saya bahas mengenai Esther Knekdo, maupun saya berbicara soal teladan yang rusak atau masalah pola keluarga Kristen. Di sini saya mau melengkapi bahwa keluarga Kristen, hubungan suami dengan istri, semuanya harus didasari dengan kasih yang daripada Tuhan. Hanya kasih yang daripada Tuhan yang membuat kita bisa mengampuni pasangan kita, yang membuat kita bisa bertahan dan akhirnya berjalan terus. Gitu ya. Kasih yang daripada Tuhan yang membuat kita tidak menuntut hal-hal yang di luar kemampuan pasangan kita. Kasih yang daripada Tuhan yang membuat kita bisa menerima satu kelemahan satu dengan yang lainnya dan akhirnya saling memperbaiki diri. Kasih yang daripada Tuhan yang akhirnya menutupi pelanggaran dan dosa satu dengan yang lainnya. Apabila seorang mulai menjauh daripada Tuhan, maka satu sama lain saling memotivasi dan membawa keluarganya semakin mengenal Tuhan. Dan kasih yang daripada Tuhan itu yang mengikat Anda dan saya, dan pasangan-pasangan kita diikat menjadi satu oleh kasih Tuhan. Jelas, aku? Dan ini menjadi sesuatu yang Paulus bilang rahasia ini dalam, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Gitu ya. Semakin saya mengerti tentang kasih Tuhan terhadap diri saya, maka semakin saya mengerti bagaimana membina sebuah rumah tangga dengan pasangan saya. Dan sebaliknya, semakin saya menggambarkan tentang satu hubungan suami istri, saya semakin mengerti tentang apa itu artinya kasih Tuhan terhadap Anda dan saya. Bagaimana dia dengan sabar menerima kita, bagaimana dia dengan sabar dia menunggu Anda dan saya. Dan dia dengan setia ingin berjumpa dengan Anda dan saya dan menjadikan kita di tempat di mana dia ada, kita pun berada. Jelas, aku? Ya, ini saya harapkan bisa melengkapi tentang beberapa hari ini kita bicara soal keluarga dalam keluarga-keluarga Kristen. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, kata Paulus,
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Di sana Paulus berdoa supaya kasih-Mu makin melimpah. Gitu ya. Seperti kita makin melimpah mengasihi Tuhan, maka kasih yang daripada Tuhan memenuhi Anda dan saya, dan seperti itulah kita bisa mengasihi pasangan kita dan kita mengasihi keluarga kita. Gitu ya. Dan keluarga menjadi suatu keluarga yang memberikan dampak. Gitu ya. Kalau kita bicara soal dampak atau teladan bagi orang-orang di sekitar kita, tentunya ini bukan bicara soal dampak secara finansial atau dampak secara ekonomi, tetapi kita bicara juga soal dampak bagaimana kasih Allah yang meluap-luap, kasih Allah yang ada dalam keluarga, kasih Allah yang membuat kita saling mengampuni, kasih Allah yang membuat kita menerima dan menutupi pelanggaran, dan kita disatukan oleh kasih Allah, dan itu memberikan satu dampak buat sekitar kita. Gitu ya. Seorang pernah buat quote seperti ini, sesuatu hal yang mudah apabila seseorang menikahi orang yang dicintainya. Gitu ya. Menikahi orang yang dicintainya itu sesuatu hal yang mudah yang semua orang bisa lakukan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah seseorang sanggup untuk tetap mencintai orang yang dinikahinya? Gitu ya. Bukan cuma menikahi orang yang dicintai, tapi kita belajar tetap mencintai orang yang kita nikahi. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bahwa seperti itulah Allah tetap setia pada kita, seperti itulah Allah tetap mengasihi Anda dan saya. Gitu ya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak akan pernah beranjak dari Anda dan saya. Gitu ya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari Anda dan saya. Bagaimana dengan kasih Anda kepada pasangan Anda? Apakah dengan seperti Kristus mengasihi kita dan tidak pernah beranjak kasih-Nya, seperti itu Anda dan saya tetap mengasihi pasangan kita? Gitu ya. Dan biarlah kasih itu menjadi satu dasar yang membina sebuah keluarga dan mempertahankan itu semua dan membawanya berkenan di hadapan Tuhan. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.